Shalom, selamat pagi Amanginan dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 3 ayat 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 145 ayat 18. Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan, kedekatan dengan Tuhan identik dengan sebuah doa. Orang yang berdoa menunjukkan bahwa kesetiaan adalah suatu karakter yang harus dipertahankan. Dalam sebuah buku Growing Your Soul, karya Neil Wiseman menuliskan, doa seharusnya tidak sekedar mengulang kekhawatiran yang mengecewakan atau pergumulan atas masalah kita. Doa seharusnya melampaui keputusasaan yang suram yang acap kali berhubungan dengan derita dan kekecewaan. Neil mengidentikan ada dua jenis orang yang berdoa. Pejuang doa adalah orang yang berjuang di dalam doa, dan pencemas doa, kekhawatiran doa, di mana orang selalu menyatakan pergumulan kepada Tuhan. Amanginang yang terkasih, tidak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh seorang pendoa. Namun pemazmur ingin mengajak kita dengan cara yang berbeda. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kedekatan itu ditunjukkan dengan berseru, berdoa kepada Tuhan. Tentu dengan karakter yang berbeda yang disebut kesetiaan. Ketika ia melakukan itu, yang dilakukannya adalah bahwa apapun yang sedang dipergumulkan, baik itu suka maupun duka, disampaikan kepada Tuhan. Namun bagaimana doa ini seharusnya tertuju kepada sebuah pengenalan akan Tuhan, di mana Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah, teriakan, dan permintaan tolong dari anak-anaknya. Sebagaimana Bapa yang mau berkorban untuk anak-anaknya. Kita dipanggil untuk mengarahkan hati dan pandangan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, tentu membangun doa yang benar tidak hanya berbicara kekhawatiran dan kecemasan, tapi puji-pujian. Karena itulah, saat kita diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, bahkan konflik sekalipun, kita bisa melihat konflik sebagai media untuk pertumbuhan maupun sebagai media untuk mengenal Tuhan. Tuhan berjuang di dalam doa. Amanginang yang terkasih, saat ini saya mengikuti sebuah pelatihan tentang konflik. Konflik bukan sebuah masalah semata, tapi sebuah media untuk mengenal kedalaman bagaimana kualitas manusia sedang dikembangkan.
Manusia yang berkonflik tentunya bukan hanya sekarang. Konflik kita terhadap kehidupan kita dalam pekerjaan, bermasyarakat yang berbeda beragama, maupun yang sesama agama pun, dalam konteks gereja ataupun dalam konteks antar gereja pun, kita mendapati bahwa banyak pergumulan. Karena itulah, jika kedekatan dengan Tuhan adalah bagaikan kedekatan Tuhan dengan umat yang dibenarkan, Tuhan bisa saja menjauh ketika kita berdoa, tapi kita tidak setia. Umat memang bisa mengalami berbagai ketegangan secara khusus kepada Tuhan. Namun firman Tuhan mengajak kita dengan sekali lagi, mendekatlah kepada Tuhan dengan puji-pujian, bukan sekedar ingin bercerita tentang keluh kesah maupun harapan. Mazmur 145 ini menyatakan puji-pujiannya kepada Tuhan, di mana umat memuji, memuliakan Tuhan atas beragam karakter Tuhan yang dialami manusia dalam kehidupannya. Tuhan adalah Allah yang agung dan mulia. Tuhan itu pengasih. Tuhan itu adil dan setia. Pengalaman umat inilah yang memampukan kita untuk berseru kepada Tuhan. Selain kita mengenal kuasa-Nya, Allah juga pengasih. Mari yakin tetap berseru kepada Tuhan, karena Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Jangan enggan untuk berseru kepada Tuhan karena kesalahan dan kegagalan. Jangan pula minder ataupun merasa tidak penting untuk berdoa. Seruan kepada Tuhan meneguhkan keyakinanmu, memberikanmu kedamaian, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah sumber seruan kita. Mari rawatlah pertumbuhan iman dengan keyakinan bahwa Tuhan dekat. Berpikirlah bahwa Tuhan boleh jauh, tapi Ia juga lebih dekat dalam hatimu. Beberapa kali kita melihat hidup kita ke belakang maupun ke depan. Ada sebuah pemulihan dalam proses konflik batin maupun bersama dengan orang lain, dalam pra maupun pasca konflik. Jika kita mau jujur, kita tidak menginginkan masalah, tapi masalah itu akan selalu ada dalam hidup orang Kristen, secara khusus orang di dunia. Orang Kristen yang mengalami persoalan dan pergumulan itu, disitulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya di dalam kesetiaan dalam doa. Semakin berat masalah atau pergumulan kita saat kita berkonflik, jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah itu, dan jangan biarkan masalah itu berlarut-larut jika harus diselesaikan. Mari selesaikan bersama dengan Tuhan, dan hiduplah berserah kepadanya, dan biarlah terang Tuhan memberikanmu semangat, pengharapan, dan kekuatan bahwa hari ini akan berjalan dalam langkah rencana Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan mintalah pertolongan. Pasti Tuhan memberikanmu jalan keluar. Dunia merawat kita, dan rawatan Tuhan adalah rawatan yang memulihkan, menyegarkan, dan memberkati untuk hidup lebih matang, lebih baik dimanapun kita berada. Di saatnya, kebiasaan untuk hidup dalam Tuhan, di dalam doa yang berseru, karena ketidakmampuan kita memikirkan dunia ini, memikirkan bagaimana Tuhan seharusnya menyelesaikan pergumulan kita. Jawabannya ada dalam kedekatanmu yang memberikan pengharapan dan masa depan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami boleh melanjutkan pelayanan dan hidup kami di dalam seruan kami kepada Tuhan, dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah lakukan kepada Daud dalam kehidupan pemazmur dan kehidupan kami hari ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami kepada Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.